Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pernahkah kalian berpidato di depan umum tetapi tetap merasa gugup? Nah, ternyata dalam materi pelajaran bahasa Indonesia terdapat metode-metode dalam penyampaian pidato agar kita memiliki kesiapan untuk berkomunikasi di berbagai situasi loh. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang metode-metode dalam penyampaian berpidato serta kelebihan dan kekurangannya melalui simulasi pembelajaran di kelas. Yuk kita simak baik-baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu ingin bertanya pada kalian, apakah kalian sempat mengingat tentang materi teks pidato yang waktu itu sempat Ibu singgung di pertemuan minggu lalu? Masih ingat Ibu, ingat. Ya, ingat Bu. Apa ada yang tahu apa dari arti pengertian teks pidato? Saya Ibu, saya ingat. Jadi pidato itu adalah kegiatan berbicara yang dilakukan di depan banyak orang, Ibu. Ya, betul sekali. Pidato itu adalah menyampaikan gagasan, pendapat, atau informasi kepada orang banyak secara lisan. Izin bertanya, Bu. Saya izin bertanya tentang bagaimana sih caranya agar kita itu bisa berpidato secara lancar dan belajar dengan cepat. Juga bagaimana caranya agar kita itu percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang. Seperti itu, Ibu. Wah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya terdapat beberapa metode yang harus diketahui supaya kita dapat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi ketika akan berpidato. Hari ini kita akan membahas 4 metode berpidato serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu ada metode impromptu. Pidato dilakukan secara spontan tanpa persiapan naskah. Contoh penerapannya itu digunakan saat diminta memberikan sambutan mendadak atau tanggapan singkat dalam suatu acara. Ada metode menghafal atau memoriter yang dimana pidato disampaikan dengan cara menghafal seluruh isi naskah. Contoh penerapannya yaitu cocok untuk perlombaan pidato atau penampilan formal yang membutuhkan susunan kata teratur. Yang ketiga yaitu ada metode naskah manuskrip, yaitu yang dimana pidato disampaikan dengan membaca teks yang telah disiapkan. Contoh penerapannya yaitu digunakan dalam pidato resmi seperti pidato kenegaraan atau sambutan formal. Dan yang terakhir yaitu ada metode extemporan, yang dimana pidato disampaikan berdasarkan kerangka atau poin-poin penting tanpa membaca teks lengkap. Nah, contoh penerapannya ini cocok untuk presentasi, seminar, atau pidato edukatif agar lebih fleksibel dan komunikatif. Supaya lebih paham, Citra coba maju ke depan. Sekarang, Ibu ingin kamu berpidato mengenai bencana banjir akibat sampah. Coba kamu sampaikan secara singkat tanpa teks di depan teman-teman kamu. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Julia Citra Andarista. Di sini saya akan berpidato perihal banjir yang disebabkan oleh sampah. Setiap hujan tiba, pasti kita mengalami kecemasan yang sama, yakni perihal banjir. Nah, banjir sendiri merupakan bencana yang disebabkan oleh kondisi alam atau kondisi sekitar kita. Tetapi pada keadaan nyatanya, banjir tidak hanya terjadi akibat curah hujan yang tinggi, tetapi juga karena ulah manusia juga. Seperti kebiasaan orang-orang yang membuang sampah sembarangan, kemudian penggunaan plastik yang berlebihan, itu juga bisa menjadi faktor terjadinya banjir. Sudah, itu mungkin itu saja. Baik, Citra, itu sudah cukup. Sekarang kamu bisa duduk kembali. Nah, jika kalian semua tadi memperhatikan Citra maju ke depan menyampaikan pidatonya, kalian pasti melihat kalau Citra ini berpidato ini bingung ketika menyampaikannya. Nah, itulah
salah satu kekurangan metode impromptu karena dilakukan spontan. Pembicara itu bisa tersedat atau sulit menyusun kalimat. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode impromptu. Kelebihannya itu terlihat alami dan spontan, melatih kemampuan berpikir cepat. Yaitu ada kekurangan dari metode impromptu, yaitu materi kurang terstruktur, dan yang kedua risiko kesalahan lebih besar. Nah, baik, selanjutnya sekarang Ibu minta V untuk membaca kemudian menghafal teks pidato ini. Ibu punya teks pidatonya, V bisa menghafalkan ya. Baik, terima kasih Bu, saya akan menghafalnya. Untuk waktunya berapa menit ya Bu? Ibu kasih kamu waktu 5 menit, cukup V? Insya Allah cukup Bu, saya akan mencobanya. Terima kasih. Iya, silakan. Waktunya sudah habis, V. Coba sini kamu maju ke depan. Baik Bu. Ini Bu, terima kasih V. Silakan kamu sampaikan pidato yang sudah Ibu kasih kamu. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Baik teman-teman, pernahkah kalian berpikir bahwa sebuah kata bisa lebih tajam dari sebilah pisau, karena luka di dalam hati itu lebih sakit daripada hanya luka goresan. Itu sepertinya itu saja Bu, karena saya sudah lupa dan tidak menghafalnya. Baik, V, tidak apa-apa. Silakan bisa duduk kembali. Ya, terima kasih Bu. Iya. Nah, itulah salah satu kekurangannya. Metode memory tap ini sangat bergantung pada ingatan jangka pendek. Jadi, apabila kita lupa atau satu kalimat yang kita tiba-tiba di tengah lupa gimana, itu bisa merusak konsentrasi dan membuat kita blank gitu. Oh, begitu ya Ibu. Iya, bisa dipahami. Maka dari itu, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode memoriter yang lainnya. Metode memoriter memiliki kelebihan yang dimana penyampaian lebih lancar, tidak bergantung pada teks, yaitu kekurangannya mudah lupa isi pidato, kurang fleksibel saat terjadi gangguan. Selanjutnya yaitu ada metode manuskrip. Kelebihannya isi pidato tersusun rapi, mengurangi kesalahan informasi. Kekurangannya yaitu kurang interaktif, kontak mata dengan audiens berkurang. Yang terakhir yaitu ada metode ekstemporan. Kelebihannya lebih komunikatif dan fleksibel, tetap terarah karena memakai poin penting, dan kekurangannya yaitu membutuhkan penguasaan materi, bisa keluar dari topik jika kurang fokus. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap metode pidato memiliki karakteristik, kekurangan, dan kelebihannya masing-masing. Pemilihan metode pidato perlu disesuaikan dengan situasi, tujuan, dan kemampuan pembicara agar penyampaian pidato menjadi lebih efektif. Jadi anak-anak, karena kita sudah sampai di penghujung materi yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang metode pidato, apa ada yang ditanyakan? Tidak ada Ibu. Karena tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah, teman-teman, bagaimana nih setelah menyimak video simulasi pembelajaran tersebut? Pastinya, teman-teman sudah terbayang nih dan bisa memahami 4 metode-metode penyampaian berpidato dengan baik dan benar. Dengan memahami 4 metode berpidato tersebut, kita bisa tampil lebih percaya diri saat berbicara di depan umum. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.
Sebelum saya akhiri, ada kata-kata hari ini. 4 metode sejuta cara. Apapun pilihanmu, saatnya kuasai panggung dunia. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.